Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang syariat Islam di Aceh, maka sesungguhnya syariat Islam ini merupakan instrumen yang bisa kita tempuh untuk membangun kembali peradaban Islam di Aceh. Kenapa saya katakan demikian? Karena sesungguhnya ketika kita melihat bagaimana orang-orang terdahulu membangun peradaban Islam, maka modalitas mereka adalah syariat Islam. Ketika mereka umat-umat terdahulu menjadikan syariat Islam sebagai worldview mereka, sebagai landasan hidup mereka, sebagai falsafah hidup yang kemudian menginspirasi semua tindak tanduk, semua perilaku mereka di atas muka bumi, maka kemudian Allah memberikan kepada mereka kejayaan berupa mereka menjadi bangsa-bangsa yang disegani oleh kawan maupun lawan mereka. Maka ketika kita perhatikan umat-umat Islam terdahulu, mulai dari di masa Abbasiyah, Umayyah, umat Islam di Andalusia, umat Islam di masa Ottoman atau Turki Utsmani, dan juga khususnya umat Islam di Aceh di masa dahulu, di masa kejayaannya. Maka ketika kita mempelajari kunci mereka bisa meraih kejayaan adalah ketika mereka menjadikan syariat Islam sebagai panduan hidup mereka. Maka teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah makna ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayatnya, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, walakin kadzdzabu fa akhaznahum bima kanu yakdzibun." Sekiranya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah akan membuka kepada mereka pintu keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Jadi ketika umat Islam, ketika penduduk di sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjanjikan kepada mereka akan diberikannya, akan dibukakannya pintu keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ulang sekali lagi bahwa Allah menjanjikan bagi penduduk sebuah negeri, bagi umat Islam, sekiranya mereka beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan kepada mereka keberkahan. Jadi syarat kita memperoleh keberkahan adalah iman dan takwa. Kalau sekiranya penduduk di sebuah negeri, mereka betul-betul dalam keimanannya, betul-betul dalam imannya kepada Allah, imannya kepada para malaikat, imannya kepada kitab-kitab para rasul, kepada hari kiamat, dan kepada qada baik dan qada buruk, maka sesungguhnya itulah syarat pertama yang akan mendatangkan keberkahan kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah adalah dengan cara kita betul-betul menjadikan Allah sebagai Tuhan sesembahan kita. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat ini adalah deklarasi kita, sebuah pengakuan kita bahwa tidak ada Tuhan di alam semesta ini yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, maka sesungguhnya ini adalah deklarasi kita sebagai seorang muslim, ikrar kita bahwa kita akan menjadikan Allah sebagai Tuhan kita, yang dengan demikian kita akan mengikuti segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita kerjakan, maka itu adalah merupakan perwujudan, pembuktian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iman ini adalah syarat pertama ketika penduduk di sebuah negeri ingin meraih
keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka betul-betul dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul mereka tidak menjadikan sesembahan apapun kecuali Allah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menyembah kepada kekuasaan, mereka tidak menyembah kepada harta, mereka tidak menyembah kepada pangkat dan jabatan. Mereka tidak takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam setiap detik kehidupan mereka, mereka hanya menjadikan Allah sebagai tujuan akhir dari segenap aktivitas kehidupan mereka. Allah sebagai orientasi dari seluruh gerak-gerik dalam kehidupannya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pada mereka keberkahan yang akan turun dari langit, juga yang akan keluar dari bumi. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman ini merupakan syarat pertama ketika kita ingin meraih keberkahan. Dan sebuah negeri yang ketika sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka negeri tersebut akan meraih kejayaan. Jadi kalau kita renungkan kembali antara keimanan dan syariat Islam yang kita implementasikan di Aceh, terdapat korelasi yang sangat kuat sekali. Iman adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan dengan lisan, tapi tidak cukup hanya dengan lisan. Perlu dibenarkan dengan hati dan juga dibuktikan dengan amal perbuatan. Artinya bahwa keimanan kita sebagai seorang muslim dituntut untuk kita implementasikan pembuktiannya dalam ranah kehidupan kita sehari-hari. Dan itulah yang disebut dengan syariat Islam. Kita mengimplementasikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan apa yang dilarangnya, yaitu berupa syariat Islam yang telah diturunkan kepada kita. Ini merupakan pembuktian atas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya kita hanya mengatakan di mulut kita beriman kepada Allah, maka sesungguhnya iman kita masih dipertanyakan sebab tidak ada pembuktian. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tadi yang pertama adalah iman, syarat kita meraih keberkahan adalah iman. Maka yang kedua, amanu wa taqau. Yang kedua, takau. Kalau mereka bertakwa, kalau penduduk di sebuah negeri beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan keberkahan kepada mereka. Apa itu takwa? Takwa yang dalam pengertian yang dijelaskan oleh para ulama yaitu imtisalul awamirillah wajtinabun nawahihi. Kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajtinabun nawahihi, dan kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Ketika kita mencoba untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik amal-amal yang sifatnya wujubiyah maupun sunnatiyah, amal-amal dalam konteks pribadi maupun amal-amal yang harus kita lakukan kita sebagai bangsa dan negara. Maka pada saat itu kita sedang berjuang untuk meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain mengerjakan perintah Allah, maka takwa juga yaitu dengan meninggalkan apa saja yang dilarangnya. Maka inilah korelasi antara ketakwaan dengan syariat Islam. Bahwa syariat Islam yang sedang kita ingin tegakkan di Aceh sesungguhnya merupakan upaya kita untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan apa yang dilarangnya. Bahwa dengan pelaksanaan syariat Islam kita ingin mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam konteks kehidupan masyarakat kita secara luas. Bahwa dalam Islam ada amalan-amalan yang kita kerjakan secara pribadi, tidak perlu diatur oleh orang lain, tidak bisa diatur oleh orang lain karena sifatnya adalah individual. Tetapi para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam juga terdapat amalan-amalan yang memang harus diimplementasikan dalam konteks kehidupan berbangsa, harus dijalankan oleh umara, oleh pemerintah. Maka inilah yang disebut dengan syariat Islam secara struktural. Kalau tadi kita berbicara tentang amalan-amalan individual, merupakan syariat Islam dalam ranah
kultural, maka proses pengimplementasian syariat Islam oleh pemerintah ini merupakan syariat Islam struktural yang memang tidak bisa dikerjakan, tidak bisa diimplementasikan tanpa kehadiran pemerintah. Seperti misalnya dalam konteks implementasi kanun jinayah, yang tentu saja hal ini tidak bisa diimplementasikan oleh pribadi individu muslim, tapi harus diimplementasikan oleh negara supaya tidak terjadi main hakim sendiri di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan kejayaan umat Islam terdahulu, ketika mereka mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan apa saja yang dilarangnya, maka pada saat itu Allah memberikan kepada mereka kejayaan. Kejayaan di dunia dan juga tentu saja insya Allah kejayaan di akhirat. Jadi kalau kita hari ini ingin meraih kembali kejayaan, ingin membangun kembali peradaban Islam yang pernah kita miliki, ingin membangun kembali peradaban Islam yang pernah berjaya di Aceh, maka caranya adalah dengan mengupayakan sekuat tenaga bagaimana agar syariat Islam ini bisa diimplementasikan dengan secara meyakinkan, bagaimana agar syariat Islam ini bisa sukses diterapkan di Aceh. Demikian saja sebagai pengantar. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.